Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatul Fuadiyah dari PAIH NIM 201200236 akan menjelaskan sedikit tentang peran Madrasah Diniyah dalam mengembangkan pendidikan Islam. Sejarah Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang mungkin peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi ilmu agama yang disajikan dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah. Di Madrasah Diniyah itu di luar sekolah formal yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak di jenjang pendidikan Islam. Hal ini dengan peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 yang menjelaskan tentang pendidikan agama dan pendidikan agama pasal 14 ayat 1 bahwa madrasah atau manajemen pendidikan Islam dengan sistem madrasah adalah terobosan budaya dalam cara pembelajaran individu melalui sistem sorogan atau potonan. Manajemen sistem baru terbukti dalam waktu yang diperlukan untuk pendidikan. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata darosa yang berarti belajar. Jadi, madrasah mempunyai makna yang artinya belajar, sedangkan al-din dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua struktur kata yang dijadikan satu tersebut, Madrasah Diniyah berarti tempat belajar masalah keagamaan, dan hal ini adalah agama Islam. Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, dan Madrasah Diniyah Ulia. Madrasah Diniyah Awaliyah biasanya siswa-siswa sekolah dasar, yaitu selama 4 tahun. Kalau Madrasah Diniyah Wusta itu lanjutan pertama yang biasanya 3 tahun. Selama 3 tahun, Madrasah Diniyah Ulia siswa setengah lanjut ke atas, biasanya selama 3 tahun. Ekstensi Madrasah Diniyah. Salah satu pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat adalah Madrasah Diniyah. Pendidikan ini merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren Salafiyah. Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pada pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini berdasarkan pendidikan menengah pendidikan tinggi 55 tahun 2007 dan kemungkinan implikasi tahun 2007 terhadap perkembangan Madrasah Diniyah. Ditemukan bahwa Madrasah Diniyah non-formal memperbarui mutu pendidikan agama agar bisa menjadi seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya. Kurikulum yang digunakan Madrasah Diniyah yaitu Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidik keagamaan jalur luar sekolah yang dikembangkan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam yang dibina oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat. Pendidikan di luar sekolah Madrasah Diniyah bertujuan untuk 1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sendiri mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan jenjang lebih tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat agar dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Kendala
pendidikan Islam di Madrasah Diniyah yaitu 1. Kesederhanaan dalam proses pembelajaran mengajar di madrasah adalah karena minimnya dana yang dimiliki. Sebagai besar, Madrasah Diniyah hanya didanai dari dana swambada para pendirinya serta dari biaya iuran murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlah setiap bulannya. 2. Pengajar atau tenaga pengajar merupakan salah satu faktor pendidikan yang amat penting. Ukuran tenaga pembelajar baik adalah kompetensi dan profesional tenaga pembelajaran yang kompleks akan menuju kepada pendidikan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Problem yang terjadi pada tenaga pengajar di madrasah adalah masih terdapat tenaga pengajar yang tidak ahli dan profesional dalam mengajarkan pembelajaran, serta masih terdapat beberapa madrasah diniyah yang hanya lulusan SMA atau aliyah. 3. Sarana dan fasilitas merupakan sistem yang amat penting. Permasalahan yang terjadi di madrasah diniyah adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti media pembelajaran, alat pembelajaran, perpustakaan, buku, dan lain sebagainya. 4. Pembelajaran kurang waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah diniyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah diniyah kurang lebih sekitar 2 jam atau sampai 3 jam dengan potongan waktu sholat dan bermain. Hal ini akan menjadi kendala di saat guru melaksanakan proses pembelajaran yang terkesan terburu-buru. Langkah efektif dalam mengoptimalkan madrasah diniyah yaitu 1. Meningkatkan kualitas akademik dengan membekali siswa terhadap kemampuan agama baik dan benar. 2. Sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang berkualitas serta manajemen optimal. 3. Memaksimalkan peran selain pengumpulan dana sebagai pengendali mutu madrasah diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam pendanaan. 4. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat sekitar sebagai objek sekaligus supaya subjek pendidikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.